Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisa Evaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan Metode Sharp. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu dengan saya Farhan, NIM 64232441. Saya Tubagus Alifiana dengan NIM 64230360. Dan saya Aditya Bima dengan NIM 64230636. Dengan saya Muhammad Agung Nugroho dengan NIM 64230006. Baik teman-teman, kita sudah mulai masuk ke materi. Kenapa sih sektor finansial atau perbankan yang kelompok kami ambil? Jadi, di tahun 2025, dinamika ekonomi domestik sangat bergantung pada kebijakan suku bunga. Perbankan merupakan urat nadi ekonomi makro Indonesia. Namun, volatilitas harga saham perbankan memaksa investor untuk tidak asal tebak dalam menaruh modal. Di sini, kami membedah 10 emiten finansial untuk mencari instrumen yang benar-benar optimal dalam meminimalkan risiko tidak sistematis. Lalu di sini kita menggunakan metode Sharp yang berfokus pada risk adjusted return. Artinya, kita tidak hanya mengukur seberapa besar profitnya, tetapi juga seberapa besar imbal hasil bersih yang diperoleh untuk setiap satu unit risiko. Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian kami dirancang untuk menjawab 4 pertanyaan kritis atau rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar pembentukan portofolio yang ideal? Lalu yang kedua, bagaimana hubungan real antara return dan risiko yang ditanggung investor? Yang ketiga, bagaimana peran metode Sharp sebagai alat evaluasi kinerja portofolio? Dan yang keempat, bagaimana peran metode Sharp sebagai alat evaluasi kinerja portofolio? Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tadi, kami menyusun peta jalan penelitian yang sistematis. Alurnya itu dimulai dari pemahaman konsep portofolio, dilanjutkan dengan analisis relasi kuantitatif return dari risiko, kemudian implementasi alat ukur rasio Sharp, hingga bermuara pada pengujian data historis real emiten di Bursa Efek Indonesia. Kami memperkenalkan arena riset dan 10 emiten yang kami jadikan sampel penelitian kami. Kami membaginya menjadi 2 karakteristik kontras untuk melihat efek diversifikasi. Kelompok perbankan konvensional raksasa berfundamental kuat dan stabil, yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, BNGA, dan BTPN. Lalu kelompok perbankan digital atau syariah yang volatil namun dinamis mengikuti sentimen pasar, yaitu ada Arto, BBHI, dan BRIS. Seluruh emiten ini kami amati data harga saham bulanan historisnya dan kami bandingkan pergerakannya terhadap IHSG sebagai acuan pasar makro. Melanjutkan materi sebelumnya, berdasarkan modern portfolio teori oleh Harry Markowitz, portofolio bukan sekedar mengumpulkan banyak saham, melainkan sebuah arsitektur investasi. Portofolio memiliki misi ganda, yaitu memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus meminimalkan resiko. Mekanisme pertahanan utamanya adalah diversifikasi atau prinsip don't put your eggs in on the basket. Jika satu saham jatuh, saham lain yang stabil diharapkan mampu menopang total nilai investasi kita. Selanjutnya, kami menekankan adanya hukum besi investasi, yaitu hubungan linear antara return dan resiko atau big risk, big return. Investor tidak bisa mendapatkan return yang tinggi tanpa kesiapan menghadapi resiko yang besar. Dalam riset kuantitatif ini, return bertindak sebagai kompensasi atau modal investor, sementara resiko bertindak sebagai harga dari ketidakpastian pasar yang kami ukur secara statistik menggunakan standar deviasi. Saya akan selanjutnya adalah visualisasi rumus pada menghitung return saham. Pada visualisasi ini, rumus matematika yang kami tanam di dalam sistem Excel pada kelompok kami menghitung pengembalian keuntungan atau return saham dengan bulanan membagi selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya, dekonstruksi volatilitas atau mengukur risiko saham. Pada gambar yang kami tunjukkan ini, standar deviasi untuk memetakan risiko seperti yang terlihat pada grafik
gelombang di layar. Gelombang yang bergerak sempit mencerminkan standar deviasi rendah atau saham stabil. Sedangkan global yang naik turun secara ekstrim mencerminkan standar deviasi tinggi, yang berarti saham tersebut memiliki resiko yang tinggi. Berikut adalah rumus untuk mengukur resiko saham. Baik, selanjutnya kita masuk ke keajaiban diversifikasi, yakni ketika saham-saham yang volatil digabungkan ke dalam satu portofolio dengan bobot tertentu, secara matematis gelombang resikonya akan melandai. Rumus return portofolio gabungan diperoleh dari total penjumlahan bobot investasi dikalikan return masing-masing saham individu. Sekarang kita masuk ke inti alat analisis kami, yakni metode Sharpe. Rasio Sharpe merupakan efisiensi dengan menyaring selisih antara return portofolio dan tingkat suku bunga bebas risiko, lalu membaginya dengan total risiko portofolio. Selanjutnya kita nggak cuma bicara teori, tapi kita bakal live bedah data Excel dari 10 bank raksasa di Indonesia, mulai dari BBCA, BBRI sampai BRIS. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis, klik subscribe di bawah, oke? Selanjutnya di sini kami membedah 10 emiten finansial untuk mencari instrumen yang benar-benar optimal dalam meminimalkan resiko tidak sistematis. Kita akan pembahasan bagaimana kita harus bersikap rasional dalam mengukur investasi. Dalam hal ini kita menggunakan metode Sharpe yang berfokus pada risk adjusted return. Artinya, kita tidak hanya mengukur seberapa besar profit, tetapi juga seberapa besar impact hasil bersih yang diperoleh untuk setiap satu unit resiko. Rumusnya adalah expected return portfolio atau IRP dikurangi risk free rate atau RF sebesar 6% per tahun atau 0,005 per bulan. Kemudian dibagi dengan resiko total portofolio atau sigma portofolio. Jika nilai Sharpe berada di bawah 0 atau negatif, artinya kinerja portofolio tersebut buruk atau tidak efisien. Baik, selanjutnya kita akan menentukan cut off rate. Menggunakan data historis pergerakan harga saham bulanan sepanjang tahun 2025, kami menerapkan model indeks tunggal untuk menyaring emiten. Berdasarkan kalkulasi ketat, kami menemukan nilai pembatas atau cut off rate sebesar 0,0431479. Jadi, saham dinyatakan layak masuk portofolio jika nilai keuntungan relatifnya atau RB lebih besar dari cut off rate. Hasilnya, terdapat 9 saham yang dieliminasi karena nilainya berada di bawah batas, termasuk bank besar seperti BBCA, BBRI, serta BMRI. Hanya ada satu saham optimal yang lolos seleksi, yaitu BBHI dengan nilai RB sebesar 0,11198. Baik, kemudian karena hanya saham BBHI yang lolos secara matematis, maka proporsi dana otomatis terkonsentrasi penuh pada aset ini dengan nilai minus 57,75%. Nilai negatif ini menunjukkan indikasi posisi short selling dalam pemodelan portofolio optimal. Dari hasil racikan ini diperoleh expected return portofolio sebesar minus 0,90% per periode. Di sisi lain, resiko portofolio gabungan atau sigma portofolio yang dihitung dari akar varian menghasilkan angka yang sangat tinggi, yaitu 77,24%. Selanjutnya masuk ke tahap kalkulasi akhir metode Sharpe. Dengan membagi kelebihan riba terhadap risiko total, kelompok kami memperoleh nilai Sharpe rasio sebesar minus 1,81%. Karena nilai Sharpe bernilai negatif atau kurang dari 0, maka portofolio saham sektor finansial yang terbentuk dinyatakan tidak efisien. Strategi investasi ini gagal menghasilkan premi risiko di atas tingkat suku bunga bebas risiko.
yang diperparah oleh tingginya resiko volatilitas perbankan selama tahun 2025. Oke, di akhir video ini kita akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Yang pertama mengenai kesimpulan dari kami, fungsi fundamental, yang dimana portofolio bukan sekedar daftar saham, melainkan arsitektur finansial untuk memaksimalkan profit sambil merantai resiko. Yang kedua adalah senjata utama, adalah strategi pertahanan absolut, menggabungkan perbankan stabil dengan perbankan digital. Selanjutnya ada alat ukur objektif, di mana metode START menembus ilusi return tinggi dengan mengungkapkan seberapa besar resiko tersembunyi yang harus dibayar investor. Terakhir, hukum efisiensi, di mana semakin tinggi nilai short, semakin cerdas portofolio tersebut bekerja untuk Anda. Evaluasi berkala adalah kunci kelangsungan investasi. Ada saran bagi investor: hindari penempatan dana tunggal pada saham dan volatilitas ekstrim seperti BBHI tanpa diverifikasi lintas sektor. Bagi manajemen, emiten, efisiensi kinerja keuangan wajib ditingkatkan guna mendongkrak return bagi pemegang saham. Itulah bedah tuntas dari kelompok kami. Kalau kalian punya sudut pandang lain atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke rekan-rekan kalian. Saya Muhammad Agung Nugroho mewakili kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.